Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Gimana kabarnya pagi hari ini? Udah 11 bulan Saudara, ini minggu terakhir di bulan ke-11. Pohon Natal udah di mana-mana, termasuk di gereja kita udah ada pohon Natal gitu ya. Berarti kita siap-siap merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik buat kita semua, amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian pagi hari ini merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa. Baik, apa yang akan saya sampaikan pagi hari ini, saya ambil tema yaitu Son of the House. Katakan sama-sama, Son of the House. Oke, nah ayat yang menjadi ayat tema kita, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian ingat bahwa ayat yang menjadi tema kita tahun ini itu diambil dalam Roma 12 ayat yang kedua. Apa itu dikatakan? Roma 12 ayat yang kedua berkata bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau dalam versi NIV-nya berkata, do not conform to the pattern of this world, but be transformed. Jadi dunia ini punya pattern-nya. Dunia ini punya polanya. Dunia ini punya pattern-nya gitu. Dan Tuhan katakan bahwa kita nggak boleh conform, kita nggak boleh ikutin polanya dunia, tetapi kita perlu mengalami transformasi. Itu sebabnya saya percaya bahwa sejarah hidup manusia selalu membentuk sebuah pola. Betul nggak? Dari tahun ke tahun itu sebenarnya kalau kita lihat itu sama aja. Pasti mengikuti pola yang dulu. Dan perubahan hidup manusia atau kita katakan bahasanya sekarang adalah transformasi, berarti sebuah perubahan pola pikir yang selaras dengan firman. Dan yang diikuti dengan perubahan tingkah laku. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya ingin mengalami perubahan, maka yang dirubah bukan tindakannya. Tetapi yang diubah adalah pola pikirnya. Setuju dengan saya, katakan amin. Nah, kalau yang diubah adalah pola pikirnya, pola pikir yang pertanyaannya sekarang adalah pola pikir yang seperti apa? Karena sekarang sudah jadi bahasa umum. Kalau kamu mau sukses, kalau kamu mau berhasil, ubah mindsetmu. Iya nggak? Dan apakah ketika kita berkhotbah, kita bicara pola pikir, jadi gereja ikutan dengan apa yang dikatakan oleh dunia? Nah di sini dia bedanya. Bahwa dikatakan bahwa pola pikir kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Halo? Dan hati-hati bagi Bapak Ibu Saudara yang di luar, yang suka ikut-ikut seminar-seminar yang seolah-olah itu mirip dengan firman Tuhan. Halo? Itu sebabnya saya mau, di awal ini saya mau ingatkan kita gitu. Bahwa apa yang sedang dibentuk gereja kita, itu saya ingin memberitahu kepada kita semua, son of the house di tempat ini. Bahwa pola pikir yang harus mengalami perubahan itu pola pikir yang harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau begitu, yang menjadi makanan yang paling penting adalah firman Tuhan. Yang menjadi sumber utama untuk merubah pola pikir kita adalah firman Tuhan. Sehingga sebelum kita melakukan tindakan, sebelum kita melakukan sesuatu, yang kita ubah, kita sesuaikan mindset kita sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Nah, demikian juga dalam halnya yang namanya bergereja. Beberapa waktu yang lalu,
Senior pastor kita berikan gambar yang agak lucu gitu ya. Kalau zaman dulu, saya sakit, datang ke Pastor Lewi, didoain. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan. Zaman sekarang, kalau saya sakit, Rick kamu di rumah aja. Ya, sadar tidak sadar, cara kita bergereja sedang dibuat patternnya lagi oleh dunia. Kalau begitu kita perlu kembali apa yang menjadi pola Tuhan atas gerejanya. What is the pattern for the church? Kalau kita tahu apa yang menjadi pola Tuhan bagi gerejanya, jadi kita tidak main gereja-gerejaan. Kita tidak ibadah sembarang ibadah. Kita tidak khotbah sembarang khotbah. Kita tidak ngajar sembarang ngajar. Tetapi sesuai dengan pola yang dituliskan oleh Alkitab. What is the pattern, God's pattern for the church? Mari buka bersama saya Efesus 5 ayat yang ke-32. Efesus 5 ayat yang ke-32. Hari Sabtu pagi, saya bagikan ayat ini dalam doa pagi. Efesus 5 ayat yang ke-32 berkata seperti ini, rahasia ini besar, tetapi yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. This mystery of two becoming one is great, but I'm speaking with the reference to the revelations of Christ and the church. Nah, ayat ini ternyata punya dua makna. Ayat ini bermakna untuk menjelaskan tentang hubungan suami dan istri. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu Saudara sekalian baca di ayat-ayat sebelumnya itu banyak bicara tentang nasihat buat suami dan istri. Tetapi di saat yang sama Paulus menyatakan maksudnya bahwa ayat ini berbicara juga tentang Kristus dan jemaatnya. Jadi suami dan istri yang disebut dengan keluarga atau dikatakan di situ two becoming one atau dalam bahasa aslinya itu basar ehad itu menjadi satu itu disetarakan atau disinkronisasikan menjadi seperti hubungan Kristus dan jemaat. Jadi dalam kita bergereja itu adalah menggambarkan hubungan saya dengan Kristus. Menggambarkan hubungan saudara dengan Kristus. Dan itu ada urusannya dengan yang namanya family. Lanjut lagi, saudara. Saya bawa saudara lebih dalam lagi. Kalau dalam kehidupan keluarga Yahudi, istilah keluarga Yahudi itu diistilahkan dengan shalom bayit. Coba saudara lihat gambarnya itu. Itu menggambarkan seperti rumah. House. House itu bangunannya. Dan menggambarkan seperti home. Home itu suasananya. Jadi sebenarnya dalam pola Tuhan, keluarga itu karena dia menggambarkan Kristus dengan jemaat, maka keluarga itu digambarkan seperti rumah. Jadi kalau hari-hari ini, setahun ini saudara mungkin dengar khotbah tentang bapak, anak, itu bukan rekayasa para pemimpin, saudara. Itu bukan sekedar bahasa buatan para pemimpin
di gereja. Senior pastor mau saudara jadi anaknya. Waduh, urusin anak 3 aja susah kali ya. Bukan. Tapi karena sesuai dengan pola Kristus, pola yang Tuhan berikan dalam Alkitab. Shalom Bait menandakan kelengkapan, keutuhan, dan pemenuhan. Saya mengerti bahwa situasi zaman yang hari-hari ini menyeret kita kepada satu situasi yang membuat kita sulit untuk mengerti makna dari keluarga yang seutuhnya. Membuat kita menolak ketika gereja memasukkan konsep family. Tetapi sebenarnya dalam rancangan Tuhan, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan menjadi lengkap, akan menjadi utuh ketika dia ada dalam sebuah keluarga. Dan keluarga yang dimaksud itu adalah gereja. Apa itu home? Komsel kita namanya home. Home itu a place of linking heart. Tempat di mana hati terhubung. Pagi ini biar kita merenungkan sedikit. Apakah home kita menjadi satu tempat di mana hati saling terhubung satu dengan yang lain? Baik dari home Arrow Kids sampai ke home yang orang tua. Apakah itu menjadi satu tempat di mana A terhubung dengan si B? Dan terhubungnya bukan cuma dalam grup WA. Tapi hatinya terhubung. Nah balik lagi hati gitu ya saudara. Karena urusannya Tuhan adalah mengurusi hati kita. Hati saya, hati saudara. Dalam rumah itu, maka idealnya ada hubungan bapa dengan anak. Antara saudara satu dengan yang lain saling berhubungan. Itu menurut arti Shalom Bait. Lalu pertanyaannya apa hubungannya dengan gereja? Apa hubungannya dengan orang percaya? Itu kan keluarga, itu kan keluarga Yahudi. Itu kan orang Yahudi, saya ini orang Indonesia. Saya ini orang Manado, saya ini orang Jawa. Apa hubungannya dengan gereja? Kalau saudara baca di dalam Yohanes 1 ayat yang 12 ke 12 dikatakan apa? Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Menjadi apa saudara? Menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara dan saya sudah percaya kepada Kristus? Amin. Ada di sini yang belum percaya? Maka setelah ini mari kita doakan supaya Bapak Ibu Saudara bisa percaya kepada Kristus. Begitu juga yang di rumah, yang menyaksikan via streaming. Yang berita baik buat saudara pagi hari ini adalah ketika saudara percaya kepada Kristus, maka engkau akan diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Roma 8 ayat 15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Ketika kita percaya, kita tidak lagi terima roh perbudakan. Karena sebelumnya kita ada di dalam budak dosa, menjadi hamba dosa. Tetapi kata Paulus dalam Roma 8 itu, bahwa ketika kamu percaya maka kamu tidak menerima roh perbudakan. Tetapi kamu telah menerima roh yang, apa saudara? Yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi ketika saya dan saudara percaya,
hari itu juga ketika saudara percaya kepada Kristus, hari itu juga saudara dan saya menjadi anak Allah. Dan karena itu saudara bisa dengan bebas, dengan berani, tanpa perlu misi ya Tuhan. Saya mau terusin gak enak. Berseru dengan berani kepada Tuhan. Ya Aba, ya Bapa. Wah, deket banget kan? Deket banget hubungannya. Oke Pak, tadi udah bicara keluarga, tadi udah bicara orang percaya. Lalu apa hubungannya dengan temanya pagi hari ini, Son of the House? Itu kan orang percaya, yang tadi satu lagi gereja. Apakah ada contoh dalam Alkitab yang berbicara tentang Son of the House? Saya ngerti gitu, mungkin beberapa dari saudara bilang gini, saya ngerti kalau bicara hubungan bapak anak ya ada Paulus dengan Timotius, ada Musa dengan Joshua, ada Elia dengan Elisa gitu ya. Itu yang selalu berita yang selalu diberikan kepada kita ketika bicara tentang bapak dengan anak. Dan bicara itu tentang apa? Generation, regenerasi. Biasanya itu dihubungkan dengan pengalihan tongkat estafet. Lalu apakah ada contoh di dalam Alkitab bahwa sebenarnya ada satu gereja yang dijadikan sebagai son of the house? Ada. Nanti saya kasih tahu buat saudara. Tapi sebelum masuk di situ, saya mau bagi kepada kita. Ketika Alkitab menuliskan tentang anak, itu sebenarnya ada 5 istilah yang dituliskan dalam Alkitab ketika berbicara tentang anak. Yang pertama nevios. Nevios itu bicara anak bayi yang menyusu. Nevios itu bicara anak bayi yang menyusu, yang baru, yang perlu pertumbuhan, perlu makanan. Itu dikatakan nevios. Ada lagi yang namanya paidon. Anak usia 7 sampai 14 tahun. Yang dikatakan itu sebagai usia efektif untuk dididik. Lalu ada yang namanya huios. Anak yang memiliki pertalian darah, anak yang sah, ahli waris, kekayaan dan keagungan, anak dalam didikan. Huios. Ada lagi yang disebut notos. Apa notos? Anak haram, anak gampang, anak tidak dalam didikan. Lalu ada yang disebut teknon, anak dalam arti keturunan yang menyiratkan pewarisan sifat dan karakter orang tuanya. Dan kata yang ditulis Alkitab dalam Yohanes 1 ayat 12 itu anak itu. Ketika kamu percaya kamu diberikan kuasa jadi anak Allah, kata yang dipakai adalah teknon. Berbicara warisan DNA dari sorga. Udah ada 5 anak, 5 istilah anak kita ngerti. Sekarang saya udah ngerti Pak, ketika saya percaya saya jadi anak Allah, saya mewarisi DNA Allah, saya mewarisi DNA surga. Ketika saya percaya saya terhisap dalam sebuah gereja lokal. Nah, sekarang saya berikan kepada saudara contohnya, son of the house. Ready? Saudara? Buka dalam 1 Korintus 4 ayat 14. 1 Korintus 4 ayat yang ke-14. Apa kata firman Tuhan? Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Anaknya banyak apa? Tunggal, saudara.
Di situ ditulis anak-anakku. Jadi 1 Korintus 4 ini, ayat 14 ini ditujukan untuk siapa? Untuk jemaat di Korintus. Untuk jemaat yang didirikan oleh Paulus di kota Korintus. Untuk jemaat yang dipimpin oleh Paulus di kota Korintus. Hal ini kutuliskan kepada kamu bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Kenapa sih Paulus negur jemaat Korintus? Jemaat Korintus kalau zaman sekarang tuh mirip dengan gereja kemuliaan Zion Light to the Nations. Kenapa? Karena banyak karunia-Nya. Amin? Ya saudara, kok nggak bilang amin sih? Jemaat Korintus sekarang kalau dilihat itu contohnya menggambarkan gereja kemuliaan Sion. Menggambarkan gereja-gereja karismatik zaman sekarang. Karena ada banyak karunia, karena ada banyak ibadahnya juga. Gak enak kalau sebut itu ya, bicara doktrin. Ibadahnya juga meriah gitu ya. Setiap orang datang tidak dengan tangan yang hampa. Setiap datang orang memberikan pujian, berikan mazmur. Itu jemaat Korintus. Tetapi apa yang terjadi di jemaat Korintus ternyata fokus mereka mulai beralih. Beralih kepada siapa? Kepada orang-orang yang menyombongkan dirinya seolah-olah dia bisa memimpin. Kenapa saya bilang gitu? Karena di jemaat Korintus terjadi pengelompokan-pengelompokan, ada kelompok yang mengatakan bahwa aku ini dari golongan Apolos, aku ini dari golongan Kefas, aku ini dari golongan Kristus, aku ini dari golongan Paulus. Padahal mereka bukan dipimpin oleh Petrus atau Apolos atau Paulus. Tetapi ada orang yang mencoba mengaku-ngaku. Itu yang menjadi dasar kenapa Paulus menegur jemaat Korintus untuk apa? Ingat, kamu itu anak-anakku. You are the son of the house. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik, di dalam Kristus kamu tidak mempunyai banyak bapa. Ini yang menjadi dasar kenapa Paulus berkata seperti itu. Karena di jemaat Korintus saat itu, mereka mulai dialihkan perhatiannya dengan pemimpin-pemimpin lain. Sehingga perlu ditarik kembali kepada apa yang harusnya dijalankan. Saudara bisa lihat hubungannya di dalam praktek bergereja hari-hari ini. Inilah kenapa gereja kita berkata bahwa kita menjalankan fathering. Mungkin saya sedikit menjawab, tapi saya nggak terlalu dekat dengan senior pastor. Ya, kedekatan Timotius dengan Paulus berbeda dengan kedekatan jemaat Korintus dengan Paulus. Tetapi jemaat Korintus tetap dikatakan, kamu anak-anakku. Jadi apa yang saya mau maksudkan dalam firman Tuhan pagi hari ini adalah, setiap kita adalah anak-anak di dalam rumah yang akan mewarisi DNA gereja kemuliaan Sion Light to the Nations. Ketika saudara setia menjadi anak son of the house, menjadi anak dalam rumah, dan saudara melanjutkan hubungan yang lebih dalam lagi dengan father of the house, baru waktulah yang akan menentukan saudara dan saya, apakah saudara dan saudara saya adalah anak rohani dari father of the house. Dalam arti seperti Timotius dengan Paulus. Jadi jangan kejar Timotius Paulus, jangan kejar Elia Elisa hubungannya, enggak apa-apa, enggak usah. Mulailah dari son of the house.
Karena saudara dan saya sudah percaya kepada Kristus. Dan karena sudah percaya kepada Kristus, maka saya dan saudara punya status namanya son of the house. Dan house-nya itu adalah gereja, church. Kenapa gereja? Karena saudara Kristen kan, ceritanya itu aja gampangnya. Iya kan? Jadi itu pengertiannya. Saya nggak terlalu dekat dengan Pastor Lewi misalnya. Jadilah son of the house. Saya nggak terlalu dekat dengan Pastor Roy misalnya. Jadilah son of the house. Amin? Nah, dalam waktu beberapa menit ke depan, saya akan bagikan. What should son of the house do? Kalau sekarang saya sudah mengerti bahwa saya adalah anak di dalam rumah, sekarang saya harus gimana? Ya kan? Saya harus buat apa sebagai anak di dalam rumah? Yang pertama, sebagai anak di dalam rumah, hal yang pertama yang saudara bisa lakukan, yang saudara perlu lakukan adalah grow up. Katakan sama saya, grow up. Bilang kanan kiri, grow up. Grow up bukan cuma jadi tua gitu. Maksudnya apa grow up? Apa yang bisa saya dan saudara lakukan adalah di rumah ini adalah kita bertumbuh jadi dewasa. Halo? Kita bertumbuh jadi dewasa. Boleh, sekarang saudara mungkin baru kenal Tuhan dan saudara seperti seperti anak yang menyusu gitu ya. Gak apa-apa, tapi berapa lama nyusunya? Saya orang Kristen baru, saya baru percaya kepada Tuhan, gak apa-apa. Pesan saya adalah grow up, bertumbuh. Pertanyaan yang selalu saya tanya dalam hati saya adalah, udah berapa lama sih saya jadi Kristen? Udah berapa lama sih saya mengalayani Tuhan? Udah sejauh apa sih perjalanan kerohanian saya? Itu pertanyaan yang selalu saya berikan kepada saya. Apalagi ketika di masa-masa yang berat, ketika di masa-masa yang sulit. Ini yang saya mau pastikan dan saya mau share buat saudara. Ketika saya perlu menghadapi tekanan demi tekanan, ketika saya perlu menghadapi fitnahan demi fitnahan, ketika saya perlu menghadapi omongan-omongan orang yang dia belum kenal saya gitu. Saya perlu pastikan bahwa kaki saya tetap melangkah ke depan. Bahwa inner man saya tetap grow up. Paulus berbicara juga tentang hal ini kepada jemaat Korintus yang adalah son of the house-nya dia di kota Korintus. Apa kata Paulus? 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 2 berkata seperti ini, dan aku saudara-saudara pada waktu itu, bilang pada waktu itu. Pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan yang keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun, bilang sekarang. Pada waktu itu, pada waktu kapan saudara datang ke gereja Kemuliaan Sion Light to the Nations? Sebutkan tahunnya dalam hati aja. Tanggal bulannya dalam hati aja. Pada waktu itu aku datang kepada kamu dan aku berikan kepada kamu susu.
bukan makanan yang keras. Kenapa? Karena kamu pada waktu itu masih baru kenal Tuhan. Tetapi sayang sekali sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Saya mau ajak saudara dan saya, ayo grow up. Ayo bertumbuh. Ayo maju. Ayo bergerak. Ayo melangkah. Nggak usah berlari dulu kalau belum bisa berlari. Melangkah. Ayo berjalan. Berjalannya apa? Sesuai dengan yang Tuhan taruh di hati saudara. Kalau Tuhan taruh hati saudara untuk orang-orang miskin, melangkah. Kalau Tuhan taruh di hati saudara Singapura, melangkah. Buka gereja di Singapura. Grow up. Jangan sampai ayat ini berbicara buat gereja kemuliaan Sion, Light to the Nations. Jangan sampai 1 Korintus 3, ayat 1 dan 2 itu malah menggambarkan diri kita. Lebih lanjut lagi Paulus menasihatkan kepada jemaat di kota Korintus. Dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put the ways of childhood behind me. Ketika saudara melangkah, melewati hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, pastikan dalam hidup saudara, saudara menaruh satu hal yang kekanak-kanakan di belakang saudara. Itu namanya katargeo. Itu namanya meninggalkan. Itu namanya grow up. Itu namanya bertumbuh dewasa. Itu namanya berkembang. Itu namanya bergerak. Put the way of childhood behind me. Saya tuliskan ini. Tua itu ukuran waktu, saudara. Waktu. Berapa tahun kita bisa ukur. Kayak Sabtu kemarin. 1 tahun pernikahan, paper. 10 tahun pernikahan, timah. 60 tahun pernikahan, diamond. Tua itu ukuran waktu. Tetapi dewasa itu ukuran kualitas hati seorang anak dalam rumah yang mengalami pembentukan oleh Tuhan melalui Bapa rohani di dalam rumah Tuhan. Saudara anak di dalam rumah atau saudara anak di luar rumah? Apakah saya dan saudara punya kualitas hati yang siap untuk dibentuk? Apakah saya dan saudara punya kualitas hati yang siap untuk diarahkan? Apakah saya dan saudara punya kualitas hati yang mau berketetapan untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan pola-pola Kristus yang Tuhan tuliskan di dalam firman Tuhan. What should the son of the house do? Number 1, grow up. Coba tepuk pundak sebelah kanan kiri saudara. Grow up. Yang kedua,
Saya baginya 2 aja, saudara. 2 cukup. Yang kedua, set up. Apa? Set up. Apa set up? Set up your heart. Ke sini. Ke rumah ini. Jangan ke tempat yang lain. Halo? Set up your heart ke sini. Arahkan semua perhatian saudara ke sini. Ke rumah ini. Rumah kebanggaan kita bersama. Rumah yang kemegahannya dahulu, yang kemegahannya kemudian akan lebih besar daripada kemegahannya yang dulu. Itu yang Hagai katakan. Set up your heart. Ke sini, saudara. Kenapa? Kenapa yang kedua ini penting? Kenapa? Nah, saya ajak kita, mungkin nggak ada di slide. 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 18. 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 18 berkata gini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anak yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepada kamu. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Paulus perlu set up hati jemaat Korintus untuk kembali ke dia. Kenapa? Karena ternyata selama Paulus nggak ada, hati mereka bergeser ke yang lain. Sehingga dia perlu berkata, turutilah teladanku. Dia perlu mengembalikan fokus hati dari jemaat Korintus untuk kembali kepadanya. Dan ditolong, saudara. Gimana caranya ditolong? Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan setia dalam Tuhan. Ia memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Jadi Paulus perlu arahkan kembali, dipanggil lagi, ayo Wecia, ayo pulang ke rumah, ayo balik lagi. Ayo hatinya diarahkan ke sini, ayo segala sumber daya diarahkan ke rumah ini. Ayo segala tenaga diarahkan ke rumah ini. Set up your heart. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong. Di mana-mana sama ternyata. Ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka aku tidak akan datang lagi. Paulus sudah ngomong turutilah teladanku. Tetapi beberapa orang ada yang bilang, nggak perlulah gereja kemuliaan Sion, light to the nation. Nggak perlulah aku jadi anak dalam rumah. Nggak perlu. Aku ini anak Allah. Masa anak gereja kemuliaan Sion, light to the nation? Gedean mana? Anak Allah sama anak gereja kemuliaan. Ada beberapa orang yang sombong. Karena mereka nggak tahu apa maksud Tuhan mendirikan gerejanya. Gereja bukan sekedar saudara dan saya tempat untuk beribadah, untuk dengar firman. Tetapi gereja adalah tempat saya dan saudara bertumbuh menjadi dewasa. Mencapai semua potensi yang Tuhan sudah
tetapkan bagi kita. Saya suka kasih ilustrasi ini. Ari tolong Rik. Tinggal 7 menit lagi. Sekarang musim hujan, pastikan saudara di mobil saudara ada payung. Siapkan payung. Bagi saya, gereja itu mirip seperti payung ini. Saya analogikan seperti payung ini. Kenapa? Ari, belum li. Tadi janjian kan kita sampai selesai, sampai garis finish. Oke. Kenapa? Karena gereja itu seperti payung yang ketika dibuka, coba buka. Pakai seperti, ya nggak apa-apa, nggak akan dibilang orang aneh gitu, karena ini contoh buat khotbah. Nah, kenapa? Karena akan seperti payung yang melindungi saya dan saudara ketika panas terik datang, ketika hujan badai datang. Kalau saudara memahami bahwa gereja itu bisa mengayomi saudara, maka saudara akan dengan mudah men-set up hati saudara ada di bawah payung ini. Bisa nggak saya keluar, berada di luar dari payung itu dan saya bisa hidup? Bisa. Atau bisa nggak saya beli payung baru lagi dan saya bikin payung? Bisa. Tapi hari ini saya mau challenge, saudara. Apakah saudara mau pilih untuk set up hati saudara untuk ada dalam sebuah payung? Ada dalam ini nih. Payung ini mungkin gak terlalu gede, tapi cukup untuk menaungi saya. Ada beberapa orang di jemaat Korintus yang menyombongkan diri dan memisahkan diri. Karena dia berpikir bahwa Paulus gak akan balik ke Korintus. Alkitab tidak tulis apa yang terjadi dengan mereka. Tetapi dalam kenyataannya, dalam prakteknya, ketika saya tidak men-set up hati saya, sekalipun saya banyak bisanya dan banyak kekurangannya, perlu ada banyak kekurangannya. Kalau saya nggak men-set up hati saya ke sini, maka saya membawa diri saya ada dalam bahaya. Bukankah itu yang terjadi atas anak bungsu yang keluar dari rumahnya? Dia berpikir dia bisa. Dia berpikir dia bisa jalanin hidupnya karena udah gede, udah dewasa. Tetapi apa yang terjadi? Hidupnya di luar rumah jauh lebih berantakan daripada ketika ada di dalam rumah. Thank you, Rick. Set up your heart. Pagi hari ini, arahkan hati saudara. Kalau set up itu kan kalimat aktif ya, bukan pasif. Jadi perlu ada tindakan dari kita. Perlu ada kemauan dari kita yang untuk mengarahkan. Kalau yang namanya set up itu nggak perlu dipaksa-paksa sebenarnya. Namanya juga set up. Pemain musik udah bisa naik. Saya mau terakhir tutup dengan kalimat ini yang mungkin nggak ada di slide. Setiap orang percaya bisa melayani. Idealnya tuh begitu. Saya dan saudara itu bisa melayani.
bisa melayani Tuhan, bisa melayani pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena saya dan saudara sudah diberikan talenta. Minimal 1 loh. Tetapi seorang anak di dalam rumah, son of the house, memberikan hatinya dan dirinya. Seorang son of the house men-set up diri dan hatinya untuk bisa menjadi seorang pembangun. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Tim PW boleh bantu. Leri mana Leri? WL. Mari saudara kita angkat pujian ini, ku berikan hatiku. Setelah ini saya undang Pastor Lewi untuk bisa tutup dalam doa dan dengan doa berkat. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan sayang kepada kita semua. Tuhan sayang gereja Kemuliaan Sion Light to the Nations. Tuhan sudah taruhkan visi yang besar atas gereja ini. Kita jadi terang bagi bangsa-bangsa, bukan cuma jadi terang bagi kembangan. Bagi bangsa-bangsa, Indonesia mah kecil, cuma 32 provinsi yang Tuhan taruhkan kepada pemimpin kita, kepada senior pastor kita menjadi terang bagi banyak bangsa. So pagi hari ini kita angkat pujian. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanku. Katakan pujian ini. Inilah rinduku. Semuanya
semuanya, semuanya semuanya bagimu Tuhan. di dalam hidupku Haleluya. di setiap waktu. Yesus, Nyatakan jalan, berikan, berikan hatiku berikan dan jiwaku. Semuanya bagi yang ini menjadi pernyataan kita kepada Tuhan saat ini. Haleluya, puji. di setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Nyatakan Sekali lagi katakan, berikan hatiku, dan jiwaku. semuanya, semuanya bagimu Tuhan. Yesus, Di setiap waktu. haleluya, haleluya. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalan, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Korban tepuk tangan yang meriah, sorak-sorai haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Waktu sementara dengar firman yang disampaikan, saya duduk di sana dan saya berpikir begini, sangat mudah bagi seorang pengkhotbah untuk mengkhotbahkan firman Tuhan kepada kumpulan orang-orang percaya tanpa punya status sebagai anak rohani dalam rumah, seperti di persekutuan doa dan sebagainya. Tetapi kemudian sudah mulai agak sulit begitu berbicara kepada orang-orang yang memposisikan dirinya sebagai anak-anak rohani di dalam rumah. Sulit di sini yang saya maksudkan bukan dari pihak sananya yang tidak bisa menerima kebenaran, tapi di sininya gimana caranya menyampaikannya. Tetapi kemudian saya melihat bahwa akan sangat mudah bagi seorang pengkhotbah yang kalau dia sebagai bapak rohani sedang berbicara kepada anak-anak rohaninya. Dia bisa marah di situ, dia bisa tegur di situ dan seterusnya. Dan semua akan terbuka hati. Karena kenapa? Dia memposisikan diri bahwa saya anak, saya sedang mendengarkan arahan, saya sedang mendengarkan teguran dari bapak rohani. Dan saya mau katakan begini, ada banyak orang-orang percaya yang terdaftar di gereja lokal. Dan mereka hanya mendaftarkan nama mereka sebagai anggota jemaat di situ, tapi tidak mendaftarkan hati, pikiran, perasaan, waktu, dan lain-lain di situ. Ini masalahnya. Ada teguran sedikit, tersinggung sedikit. Emang gereja cuma di situ? Ini masalah. Dari sini saya mau berkata terima kasih banyak untuk Bapak Ibu Saudara yang terus berkomitmen di sini. Paulus bilang sama jemaat di Korintus, kalian sudah mulai sombong, kalian sudah mulai tergoda, kalian sudah mulai punya pola yang lain. Ibarat sekarang kita lagi dengar firman disampaikan oleh Pastor Fredrickson, setelah kita keluar kita lihat YouTube dan kita dengar ada pendeta lain berkata bahwa nggak perlu yang seperti itu dan seterusnya dan seterusnya. Dan konsep yang sudah ada tidak menjadi pola, menjadi rusak iya. Mari kita angkat tangan kanan kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Ini bukan sekedar khotbah, tapi Engkau tahu apa yang dibutuhkan oleh kami di sini Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk bisa memberikan hati kami seperti lagu yang kami nyanyikan ini. Totalitas hidup kami persembahkan kepada Tuhan melalui gereja di mana kami bergereja. Kami tersedia untuk diarahkan. Kami tersedia untuk ditegur. Kami tersedia Tuhan untuk dibentuk sebagaimana mau-Mu. Karena demikianlah tugas kami
sebagai orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami tidak mau seperti anak bungsu yang pergi meninggalkan rumah, meninggalkan papanya, meninggalkan kakaknya. Karena dia merasa dia bisa di luar rumah. Dan kami juga tidak mau seperti anak yang sulung itu yang satu rumah dengan papanya, tapi tidak memahami hati bapaknya. Bahkan tidak melihat bahwa warisan bapaknya adalah warisannya. Harta bapaknya adalah warisannya. Tuhan Yesus tolong kami. Supaya khotbah-khotbah yang kami dengar sejak awal tahun di gereja ini. Bukan sekadar menjadi pengetahuan bagi kami. Tapi itu merubah hati dan pikiran kami. Konsep kami bergereja. Pemahaman kami bergereja Tuhan. Kami rindu supaya pada akhirnya pemimpin-pemimpin di gereja ini, bila berhadapan dengan Tuhan, punya kebanggaan bahwa semua yang berjemaat di sini telah menjadi anak-anak Tuhan dalam rumah Tuhan. Dan menjadi mahkota dan kemuliaan daripada para pemimpin di gereja ini. Roh Kuduslah yang memampukan kami, menumbuhkan kasih di dalam kami, untuk bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Menerima mereka sebagai pemimpin, sebagai bapa rohani. Menerima sesama sebagai saudara seiman, saudara rohani di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami terikat menjadi satu di dalam kesatuan kasih-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk senior pastor kami yang melayani di Balikpapan. Tuhan berkati GKS di Balikpapan untuk menjadi terang bagi Indonesia Timur dan Indonesia keseluruhan dan bagi bangsa-bangsa. Kami juga berdoa untuk setiap kami jemaat Tuhan di sini Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh melihat apa yang dilihat pemimpin. Dan kami tersedia bersama untuk menyukseskannya. Hamba berdoa Tuhan Yesus untuk setiap taburan anak-anak Tuhan. Baik itu secara materi, taburan air mata mereka, taburan perasaan mereka, pikiran mereka, tenaga mereka, waktu mereka, hamba berdoa Tuhan. Diberkati dalam nama Yesus. Dan kami berdoa bangsa negara kami Indonesia diberkati. Khusus hamba-Mu Tuhan, Pastor Fredrickson Boyo yang telah menyampaikan firman. Terima kasih untuk hatinya bagi-Mu Tuhan, untuk hatinya bagi pemimpin, untuk hatinya bagi Bapa Rohani. Bahkan untuk hatinya bagi saudara seiman. Dan Tuhan Yesus kami berdoa Engkau terus memperlengkapinya lebih lagi. Urapan kekuatan pewahyuan yang baru baginya. Diberkati keluarganya bersama istrinya Ola Tuhan. Dalam nama Yesus, sampai hal-hal yang terkecil dalam doa mereka tidak ada tersembunyi bagi-Mu. Dan kami percaya semua akan indah pada waktu Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus kami mau kembali. Kami datang dengan rindu mau bersekutu dengan Tuhan. Dan kami berkata bahwa kami puas dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk urapan Tuhan bagi teman-teman yang melayani. WL singers, pemusik semuanya. Di sound system, soundman semua di multimedia Tuhan terima kasih. Terima kasih sampai pada pelayan yang asyir yang di depan sini maupun yang di bawah. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Dan setiap taburan jemaat Tuhan pada hari ini diberkati semuanya. Dengan dua tangan yang terangkat kami berkata, Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau segala-galanya. Kami pulang dengan berkat damai sejahtera yang melampaui akal pikiran kami manusia. Rancangan terbaik Tuhan, masa depan yang penuh harapan, penuh damai sejahtera dalam karya keselamatan Yesus Kristus Tuhan kami. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Bahkan kami menjadi surat terbuka yang dibaca dan orang melihat ada kabar baik, kabar sukacita, kabar kemenangan, kabar kemenangan, kabar kemenangan. Dalam nama Yesus, kabar perubahan. Dan kami sungguh menjadi seluruhan berkat Tuhan bagi banyak orang. Ibadah ini kami akhiri dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin.